Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini saya akan coba menjelaskan sedikit mengenai petunjuk uploading peta landmark bangunan ke Geospatial System. Seperti yang kita tahu di Geospatial System itu terdiri dari 3 user ya Bapak Ibu, dari admin kabupaten kota, kemudian admin provinsi dan admin pusat. Pada bagian ini saya akan coba menjelaskan sedikit mengenai uploading pada admin kabupaten kota. Di admin kabupaten kota ini ada 4 tahapan ya, dari tahapan persiapan, uploading, pengecekan, dan pengiriman ke provinsi. Pada tahapan persiapan, ini ada beberapa hal yang perlu dipastikan ya. Jadi pertama itu kita pastikan data yang dikirim itu sudah memenuhi standar atribut peta digital landmark. Nah, standarnya seperti apa jika Bapak Ibu belum tahu? Ini bisa dicek di slide pelatihan hari kedua, slide pertama, yaitu digitasi titik bangunan. Di situ ada nama field dan tipe datanya, bisa diikutin sesuai dengan standar tersebut. Kemudian yang kedua itu pastikan nama file JSON dan zip sudah sesuai dengan format. Nah, di sini nama hasil digitasi titik bangunan ini kan bentuknya GeoJSON ya Bapak Ibu. Diawali dengan kata bangunan underscore kode provinsi kemudian kode kabupaten.gjsn. Nah, file ini nggak langsung diupload ya Bapak Ibu, soalnya di Geospatial System itu menerimanya hanya .zip. Selanjutnya file ini kita archive atau kita ubah bentuknya menjadi zip. Jadi kita zip, kemudian namanya sama, itu diawali dengan kata bangunan, kode provinsi, dan kode kabupaten .zip seperti ini. Selanjutnya yaitu data yang diupload adalah data dalam satu kabupaten kota. Jadi kalau dikerjakan secara pembagian kecamatan, lakukan proses merge store terlebih dahulu. Jadi kalau Bapak Ibu di kabupaten kota mengerjakan secara dibagi-bagi, sebelum diupload kita harus merge terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Di sini pada yang bagian pertama saya akan coba berikan contoh peta digital yang atributnya sudah standar. Nah, di sini saya coba buka di QGIS. Bisa dilihat ya Bapak Ibu, di sini ada contoh peta digital digitasi titik bangunan yang atributnya sudah lengkap, yaitu ada field jumlah, ada field nama, longitude, latitude, ADSLS, sub-SLS, kode SLS, KD desa, kode kecamatan, kode KAP, kode PROV, dan IDBS. Ini adalah standar atribut yang diperlukan untuk diupload di Geospatial System. Jadi Bapak Ibu harus menyesuaikan ya Bapak Ibu, dan tipe datanya juga harus sesuai. Selanjutnya yang kedua yaitu pastikan nama file dan GeoJSON zip sudah sesuai dengan format bangunan underscore kode provinsi kode kabupaten .gjsn. Saya kasih contoh. Baik Bapak Ibu, di sini saya sudah menyediakan file hasil digitasi titik bangunan yang tadi. Kemudian di sini pemberian namanya itu harus sesuai format ya Bapak Ibu. Jadi bangunan underscore kode provinsi kode kabupaten.gjsn seperti ini, bangunan underscore kode provinsi kode kabupaten.gjsn. Nah, ini harus sesuai, karena jika tidak sesuai nantinya akan invalid file pada Geospatial Systemnya. Kemudian setelah kita buat GeoJSON seperti ini, kita archive Bapak Ibu. Jadi kita klik kanan, boleh pakai WinRAR atau 7zip boleh. Kemudian kita add to archive, kita ubah zip seperti ini Bapak Ibu, kita pilih zip. Kemudian namanya juga harus sesuai ya, bangunan underscore kode provinsi kode kabupaten.zip. Kemudian kita klik OK. Tunggu beberapa saat maka akan muncul hasil archive-nya seperti ini. Ini adalah file yang akan kita upload ke dalam Geospatial System. Oke, pada bagian ketiga ini data yang diupload itu data dalam satu kabupaten kota ya Bapak Ibu. Misalkan dikerjakan dalam pembagian kecamatan, maka harus di merge vektornya terlebih dahulu. Nah, caranya gimana? Di sini saya sudah sediakan contoh. Jadi Bapak Ibu misalnya dibaginya per kecamatan. Di sini ada 3 kecamatan. Kita merge-nya bagaimana? Jadi Bapak Ibu klik pada menu vektor, kemudian Data Management Tools, kemudian Merge Vector Layer. Di input layernya Bapak Ibu klik pada titik 3 ini, kemudian pilih layer kecamatan yang akan di merge. Karena semuanya saya akan merge, saya klik semuanya, kemudian run. Tunggu hingga proses selesai, maka akan muncul hasil merge-nya. Ini akan menjadi satu file kabupaten kota yang akan diupload.
Seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu yaitu tahapan uploading. Nah, tahapan ini sebelum kita mengupload peta hasil digitasinya itu, kita terlebih dahulu harus melakukan open job jika pada menu uploadnya itu masih close job. Jadi defaultnya itu masih di close Bapak Ibu. Jadi kita harus perlu melakukan open job terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu setelah di open job maka akan kita lakukan proses uploading. Nah, nantinya pada proses uploading ini kita upload file yang sudah kita ubah ekstensinya tadi menjadi .zip Bapak Ibu dengan nama bangunan underscore kode provinsi kode kabupaten .zip. Setelah itu proses pengecekan setelah diupload itu akan dilakukan oleh sistem Bapak Ibu. Jadi kita hanya menunggu sehingga prosesnya itu selesai. Nah, karena prosesnya ini secara berkala dan sesuai dengan antrean, semakin banyak yang mengupload maka semakin lama prosesnya. Jadi mohon dicek aja Bapak Ibu. Dan juga perlu diperhatikan terkadang setelah proses uploading ditemukan invalid file. Nah, ini kita harus mengecek terlebih dahulu pada icon kuning, ada dua kategori invalid yang baru, yaitu tidak dapat diekstrak, disebabkan karena penamaan file tidak sesuai dengan standar. Kemudian yang kedua itu ditemukan kesalahan penulisan nama, misalnya di file name-nya itu ada beberapa record yang menggunakan karakter yang tidak diperbolehkan. Nah, itu harus dicek terlebih dahulu kalau misalnya ada yang masih salah seperti itu. Nah, mungkin biar lebih paham saya akan coba mencontohkannya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan contoh cara mengupload di Geospatial System. Pertama Bapak Ibu akses terlebih dahulu ke alamat websitenya itu dataspasial.bps.go.id/gs. Nanti akan dimunculkan halaman login seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang pegawai BPS dapat mengklik SSO login, kemudian login menggunakan akun community Bapak Ibu seperti itu. Di sini saya akan mencontohkan sebagai akun di Kabupaten Banyuwangi. Oke Bapak Ibu, setelah login kita akan diarahkan ke dashboard. Pada dashboard ini kita lihat pada sidebar ada menu unggah. Nah, ini yang kita klik menu unggah, kemudian unggah landmark. Setelah masuk pada halaman unggah landmark, nanti akan kita lihat Bapak Ibu pada landmark bangunan ini status awalnya itu adalah close job ya Bapak Ibu, seperti ini. Nah, gimana caranya? Pertama, kita harus mengklik terlebih dahulu ini, icon ini open job. Kita akan melakukan open job pada landmark bangunan, yaitu klik pada ikonnya tadi, kemudian ya lakukan. Maka statusnya di sini adalah open job. Nah, di sini pada sebelah kanan akan muncul ikon untuk mengunggah dan melihat log prosesnya setelah kita melakukan open job tadi Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu saya sudah menyediakan ada dua contoh peta ya Bapak Ibu yang belum oke dan yang sesudah oke. Di sini di awalnya saya akan mencontohkan yang belum oke terlebih dahulu. Nah, pertama kita upload. Pertama di sini kita tulis keterangannya misalnya tes admin pusat tutorial. Kemudian kita pilih filenya. Di sini saya tadi taruh di desktop, belum oke. Kita klik, kemudian pilih file, kemudian unggah. Tunggu beberapa saat hingga proses unggah selesai. Nah, di sini sudah kelihatan ya Bapak Ibu, setelah kita unggah tadi statusnya itu uploaded dan proses pengecekannya keberapa gitu, pengecekan ketiga katanya. Kita tunggu beberapa saat hingga prosesnya selesai. Karena file yang diupload adalah file yang belum oke, maka statusnya di sini akan kelihatan bahwa filenya invalid. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut errornya kenapa, maka Bapak Ibu dapat melihat pada log proses. Di sini sebenarnya sudah banyak log proses ya Bapak Ibu. Yang perlu dilihat saya highlight di sini adalah yang ini saja karena saya baru melakukannya ini pada tanggal 21 ini tutorial saja Bapak Ibu ya. Hanya tutorial. Jadi pada jam segini saya mengupload, kemudian dicek sistem error. Nah, ditemukan kesalahan penulisan nama. Jadi di filenya itu ada penulisan nama. Itu sengaja kami salahkan, biar kelihatan bahwa di sistem ini bisa memberitahu bahwa ada kesalahan pada saat mengupload filenya. Nah, yang error apa? Pada penulisan nama, seperti itu. Nah, gimana kalau kita mengupload file yang benar Bapak Ibu? Di sini saya coba upload ulang.
Cara upload ulangnya kita langsung klik lagi pada menu unggah tersebut, kita klik unggah. Nah, misalnya keterangannya saya sama, kemudian saya pilih file yang sudah oke. Saya buka dulu filenya. File yang sudah oke di sini karena belum saya buat rar, saya buatkan zip, saya buatkan zip terlebih dahulu. Saya klik kanan, add to archive, kemudian zip, oke. Nah, ini adalah file yang akan kita upload nantinya. Nah, setelah itu kita pilih filenya, kita klik open, kemudian mulai unggah. Maka proses uploading akan diulang lagi. Nah, ini statusnya upload dan pengecekannya ketiga. Kita tunggu beberapa saat lagi hingga proses pengecekan oleh sistem selesai. Ini dicek secara berkala ya Bapak Ibu, karena ada, boleh dibilang di backend sistemnya ini kita ada antrian antara yang lain. Jadi kita tunggu beberapa saat hingga prosesnya ini selesai. Oke, baik Bapak Ibu, setelah selesai mengupload tadi, ini adalah file yang benar ya setelah kita upload tadi. Di sini proses pengecekan selesai, nggak ada error Bapak Ibu. Jadi di sistem menerima bahwa itu adalah file digitasi titik bangunan tadi. Nah, setelah filenya terupload dan prosesnya telah selesai, status pengecekannya selesai dan filenya tidak error, itu selanjutnya adalah proses yang kita lakukan adalah pengecekan, hasil pengecekan. Di sini, pengecekan peta digital landmark akan memberikan warning berupa. Nah, setelah tadi kita upload itu ada error Bapak Ibu. Bisa error, bisa enggak. Jadi, errornya karena penamaan filenya atau pemberian nama dan isinya itu ada error atau seperti apa. Nah, di sini ada lagi pengecekan Bapak Ibu. Pengecekannya itu berupa warning. Nah, warningnya seperti apa? Yang pertama itu kalau lokasi titik digitasinya terhadap batas desa itu seperti apa. Kemudian yang kedua, jumlah hasil digitasi terhadap hasil entry DP itu seperti apa, misalnya berbeda seperti itu kan. Kemudian adanya duplikasi dan nomor yang terlompat. Maksudnya nomornya ada yang titik 1, 2 titik nomornya sama atau nomornya ada yang lompat. Nah, ini kita bisa cek. Kemudian kita download hasil pengecekannya untuk kita perbaiki. Nah, perlu diperhatikan bahwa apabila pada hasil scan peta WS terbukti bahwa lokasi titik digitasi ada di luar batas desa, atau ada duplikasi, atau ada nomor yang terlompat, atau ada peta yang tidak diberikan nokta, maka hasil warning bisa diabaikan. Maksudnya, jika memang sesuai dengan peta WS bahwa terbukti ya apa ada seperti itu, maka hasil warning ini kita abaikan saja Bapak Ibu. Lakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum memutuskannya. Jadi Bapak Ibu pastikan dulu di peta WS-nya apakah memang sesuai atau ada kesalahan pada proses digitasi. Nah, itu diputuskan terlebih dahulu. Mungkin pada GS-nya bisa kita lihat ya Bapak Ibu. Di GS-nya kita lihat pada, jika ingin melihatnya Bapak Ibu, kita lihat pada ikon mata ini. Ada infonya Bapak Ibu ya. Terdapat titik bangunan di luar batas desa. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek ya, nanti di overlay sendiri dengan batas desanya. Kemudian ada perbedaan hasil digitasi dengan jumlah bangunan hasil DP. Nah, ini harus dicek juga Bapak Ibu. Pastikan ini sesuai dengan yang di peta WS Bapak Ibu. Kemudian ada nomor urut yang terskip atau duplikasi. Nah, ini bisa dilihat detailnya. Nah, ini Bapak Ibu, ada beberapa informasi nih. Ada beberapa SLS yang nomornya itu terskip atau lompat Bapak Ibu. Nah, di sini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu terskip, ini adalah nomor bangunan. Pada SLS ini yang terskip nomor ini. Seterusnya, kemudian di bagian bawah nanti akan diperlihatkan bahwa ada nomor bangunan yang terduplikasi. Nah, jadi di SLS ini ada dua field, dua row yang memiliki nomor bangunan sama seperti itu. Ini bisa dicek ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya jika Bapak Ibu ingin mendownload hasilnya, Bapak Ibu bisa mengklik pada
tombol di atas ini unduh detail. Kita klik, maka akan mendownload file Excel informasi mengenai error tadi. Ini yang nggak ada di file digitasinya Bapak Ibu. Jadi dia terlompat, nomornya ini nggak ada. Nah, ini bisa dicek di PetaWS-nya apakah memang sesuai apa belum, gitu, seperti itu. Kemudian duplikasi, ini nomornya 2 kali. Dalam satu SLS itu dia 2 kali digitasi dengan nomor yang sama. Nah, itu boleh dicek lagi. Nah, mungkin itu proses pengecekannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cek lagi kembali ke PetaWS-nya apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai dengan PetaWS dapat diabaikan, jika belum maka harus diperbaiki lagi. Kita download landmarknya. Jika sudah diperbaiki kita upload lagi, seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya tahapan terakhir di admin kabupaten kota yaitu pengiriman ke provinsi. Nah, di sini Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa apabila sudah selesai melakukan pengecekan data dari output warning tadi di Geospatial System itu, maka data boleh dikirim ke provinsi. Dan yang perlu diperhatikan di sini, pastikan datanya yang dikirim ke provinsi itu sudah dicek terlebih dahulu dengan data hasil pengecekan. Jadi dipastikan bahwa data di WS-nya itu sudah sesuai dengan hasil pengecekan. Kalau misalnya di WS-nya berbeda dengan pada hasil pengecekan dan hasil digitasinya ada yang keliru, diperbaiki terlebih dahulu kemudian diupload ulang sebelum dikirim ke provinsi. Untuk pengiriman ke provinsi di GS kita hanya tinggal mengklik tombol kirim. Mungkin saya langsung contohkan kembali ke landmark tadi. Pada hasil ini, pada hasil pengecekan oleh sistem, jika sudah dipastikan bahwa ini sudah sesuai dengan hasil digitasinya, maka kita hanya tinggal mengklik tombol kirim. Nah, ini tombol dengan ikon pesawat kertas ya Bapak Ibu. Kita klik submit to provinsi, maka kita klik ya lakukan, maka hasil digitasi tersebut telah terkirim ke provinsi. Setelah dikirim ke provinsi, hasilnya itu dianggap final ya di kabupaten kota, maka tidak bisa diupload lagi Bapak Ibu. Kita hanya bisa melihat hasilnya saja. Jika ada yang perlu diperbaiki lagi, maka Bapak Ibu di kabupaten kota harus meminta kepada admin provinsi untuk melakukan reject. Ketika di reject, Bapak Ibu akan dapat mengupload lagi, seperti itu. Mungkin itu saja mengenai apa saja yang perlu diketahui di admin kabupaten kota, dimulai dari proses persiapan, kemudian proses upload, proses pengecekannya, dan proses pengirimannya ke admin provinsi. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.